ومريم وسيدات آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمات الوافية. فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق اسمه الكمال من النور عن أمور وبرز الحميد المحمود مزئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إني سلام عليك يا رسول
Alhamdulillah telah kita sama-sama ikuti pembacaan Rotibul Adat dan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada guru kita Al Ustadz Ismail bin Haji Saimi. Semoga beliau diberi kesehatan, panjang umur, barakah dunia akhirat. Dan tak lupa para jamaah yang baru hadir, saya ucapkan terima kasih karena telah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya adalah tema agama yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Fadlur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan ya Rabbil Muhassana bi Muhammadin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkurunallaha illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang sama-sama kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Ismail, Ustadz Abdul Aziz, dan para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat serta takdim saya. Dan yang sama-sama kami hormati keluarga besar dari Yayasan Al-Husna, yang mana kita doakan semoga yayasan ini semakin berkah, dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh hadirin yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan majelis yang begitu luar biasa. Majelis yang mana di dalamnya majelis taklim. Sebelum kita memulai taklim kita, tadi kita sudah baca yang namanya Rotibul Haddad, ya, daripada Rotib Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, disambung dengan Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kemudian sekarang disambung dengan taklim yang nanti kita akan dengar dari guru kita bersama. Saya cuma mukadimah aja. Ya. Nanti guru kita yang akan menyampaikan. Ya, masya Allah, insya Allah kita yang hadir di sini tidaklah kita pulang, tidaklah kita melangkah dari tempat ini kecuali Allah telah mengampuni dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam majlis yang mana di majlis tersebut berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca Ratibul Haddad disambung dengan Maulid Simtudrar, ya, mengingat Allah, mengingat Rasulullah, ya, mengenang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa hafathumul malaikah. Kecuali majelis ini tidak lain tidak bukan malaikat mengelilingi kita. Insya Allah malaikat mengelilingi kita, cuma kita belum mampu untuk melihat malaikat. Belum mampu. Kalau kita sudah dibuka hijabnya, kita bisa melihat para malaikat, ribuan malaikat ini mengelilingi kita. Illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan Allah akan menganugerahkan rahmatnya kepada kita, bagi kita yang hadir di majlis ini. Tapi itu semua tergantung niat kita kesini mau ngapain. Kalau niat kita untuk berzikir, untuk menuntut ilmu, insya Allah semua yang tadi kita baca disampaikan, tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pembukaan pengajian, pembukaan majelis taklim, sengaja saya duduk karena majelis taklim. Kecuali kalau seandainya majelis taklim biasanya ceramah diri, Ustaz, ya. Kalau majelis taklim berarti duduk ya biasanya. Kita taklim di sana duduk. Ya. Lebih banyak duduk kita taklim. Ya. Saya teringat dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khabisan fatuhlak. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadi yang pertama kun aliman. Ini nasihat baginda Nabi. Ya, sengaja saya sampaikan ini karena ini momennya tepat pembukaan pengajian. Semoga ini menjadi penyemangat untuk kita semua. Kun aliman, kata Nabi, jadilah kalian ahli ilmu, ulama yang bisa mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang lain. Meskipun kalian mengajarkan cuma 1 huruf, 2 huruf, mengajarkan, atau lebih baik daripada itu semua, orang alim. Kalau kita tidak mampu untuk menjadi orang alim, au muta'alliman, sekarang kita belum mampu, maka masih ada pilihan yang lain. Apa itu? Menjadi seseorang penuntut ilmu. Ya, yang pertama kalau kita tidak mampu, maka ada pilihan yang kedua, yaitu muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Artinya kita belajar ini, kita sudah menunaikan perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan cuma maulid aja kita, bukan cuma baca roti aja, tapi kita hadir di majelis taklim, majelis ilmu. Ya, ini merupakan tanda bahwasanya kita cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal mahabbah liman muhib muti'. Sesungguhnya kecintaan bagi orang yang dicintai itu merupakan sebuah ketaatan. Artinya kalau kita cinta dengan baginda Nabi, kita harus taat dengan perintah Nabi. Jangan cuma cinta, sekedar cinta aja. Hadir maulid ya, tapi kita tidak cinta dengan baginda Rasul, tidak mengikuti perintah Rasul, kurang lengkap. Berarti cinta kita belum sempurna. Karena hakikatnya kecintaan adalah suatu yang mengantarkan kita kepada ketaatan. Ya, artinya kita hadir di majelis ini, kita sudah taat dengan perintah Nabi, kun aliman au muta'alliman. Kalau kita tidak mampu menjadi seorang alim, menjadi guru, menjadi ustadz, maka jadilah seorang pelajar.
Nuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, begitu luar biasa Pak. Ya, jangan heran dan jangan takut di majelis ilmu kita duduk meskipun sebentar. Ya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda, yang mana dikutip di dalam kitab Jami'us Shaghir karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairan min alfi itqi raqabah. Ini baginda Nabi pernah memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang postur tubuhnya nggak terlalu besar, dia itu kecil tapi pintar begitu luar biasa. Nabi begitu cinta dengan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, dia nanti menurut sejarah memiliki murid yang nantinya muridnya itu termasuk yang khidmah bersama baginda Rasul, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di majelis ilmu saatan itu bukan berarti 1 jam, sebentar. Arti di sini saatan, sekejap kamu duduk di majelis ilmu, duduk aja. La tamussu qalaman, enggak pegang pulpen nih kayak kita nih. Nih kita ngaji enggak pegang pulpen. Biasanya kalau santri itu ngajinya harus pegang pulpen. Iya. Jadi kedepannya kalau nuntut ilmu kalau bisa bawa pulpen, bawa kertas, dicatat apa yang disampaikan, dicatat. Iya. Kenapa? Ya sebagaimana nasihat yang kita sering kenal. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ya, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Maka ikatlah, cancanglah binatang buruan kalian dengan tali yang kuat. Artinya ilmu yang kita pelajari catat. Kalau tak punya, sekarang mungkin ribet, Ustaz kemana-mana bawa pulpen, Ustaz kemana-mana bawa kertas, ada HP, ada HP. Iya Ustaz ya, ada HP, buka catatan, tinggal dicatat. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Nah, setelah itu disindir tuh. Setelah itu kalimatnya disindir, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Dan di antara tanda-tanda orang yang bodoh. Ini tersindir. Kalau orang belajar ini disindir ini. Kalimatnya menyindir, faminal hamaqati. Hamaq ini lebih parah dari bahlul jahil. Hamaq itu lebih kasar bahasanya. Faminal hamaqah, dan di antara tanda-tanda orang yang bodoh apa itu? Antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Dia memburu binatang buruan, udah ketangkep, setelah itu dilepas begitu aja, nggak diikat. Bodoh nggak tuh? Bodoh. Burung dara ditangkap, udah ditangkap dibiarin gitu, terbang. Bodoh nggak? Harusnya diapain? Diikat. Harusnya diikat dengan kencang. Iya. Makanya ke depan kalau mau ngaji bawa catatan, bawa pulpen. Nah itu baru thalibul ilm, baru penuntut ilmu. Dicatat, karena memori kita bukan seperti Imam Syafi'i. Iya, memori kita bukan seperti Imam Syafi'i. Syafi'i kecil begitu luar biasa memorinya. Tidak seperti kita, otaknya sangat cerdas, sangat bersih. Menurut riwayat Imam Syafi'i mungkin usia sekitar 7 atau 8 tahun seperti ini. Saya pernah belajar di Rosa Madhabiyah yang menjelaskan tentang Imam Syafi'i. Begitu luar biasa, saya takjub. Usia seperti ini sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis. Sehingga usia 15 tahun beliau sudah mencapai darajat seorang mufti. Itu Imam Syafi'i. Saking hebatnya Syafi'i sedang main di hari Jumat, seperti tadi hari Jumat, dia main bersama teman-temannya. Karena dia belum balik, dia belum sholat Jumat. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib di masjid.
Kemudian dites, wahai Syafi'i, kamu bisa nggak mengulang apa yang tadi disampaikan sama khatib di masjid? Beliau mengulang semua isi khutbah tanpa sedikit pun yang kurang. Imam Syafi'i. Kita bukan Syafi'i, Syafi'i. Bukan Syafi'i tapi Syafi'i. Ya, makanya kedepannya kalau kita mau nuntut ilmu harus punya catatan. Harus punya catatan apa yang kita ambil, apa yang kita petik dari majelis. Ya, itu tadi. Kata Rasulullah SAW, la tamussu qalaman wala taktubu harfan. Bukan berarti kamu ini nggak baik, baik udah duduk majelis ilmu baik, tapi lebih baik lagi sambil megang pulpen dan megang buku. Ini nasihat Rasul. Ya Ibnu Mas'ud, julu suka bil majlisul ilmi, la tamussu qalaman wala taktubu harfan. Enggak nulis, enggak cuma nggak megang pulpen dan nggak nulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada kamu membebaskan 1000 budak. Orang membebaskan 1 budak aja pahalanya begitu luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membebaskan seorang budak. Budak siapa yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ada yang tahu? Sayyidina Bilal bin Rabah. 1 orang budak dibebaskan. Ini 1000 budak dibebaskan. Sama seperti kita sedekah, berapa harganya itu? 1 budak. Cuma sekarang sudah nggak ada budak. Budak itu cuma ada di daerah Sunda. Yang jamaknya Bararuda. Iya, juga ada di daerah Palembang, budak-budak. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada tidak ada budak. La tamussu qalaman wala taktubu harfan. Kemudian juga dilanjutkan setelah itu, wa nadaruka ila wajhil alim. Ya, pandanganmu kepada orang alim itu lebih baik daripada kamu ibadah selama 1 tahun. Kamu mandang guru antum mandang guru antum, ini merupakan ibadah. Merupakan ibadah luar biasa. Begitu luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu, dihitung ibadah. Ya, apa yang gak enak jadi nuntut ilmu? Enak. Pahala yang begitu luar biasa. Di riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih di dalam kitabnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, manin taqala liyata'allama ghufirallahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang pindah atau menuju ke suatu tempat untuk nuntut ilmu. Antum datang misalkan tadi dari tongkrongan, atau antum misalkan datang dari rumah antum semua niat untuk nuntut ilmu, ghufirallahu qabla ayyahtuwa. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menuntut ilmu sebelum dia melangkah. Saya naik motor, iya sama, sebelum nyela bahasanya kalau naik motor. Iya kan? Kalau jalan, ya sebelum melangkah. Kalau naik motor, sebelum starter, itu udah mengampuni dosa. Tadi mau starter, itu Allah sudah mengampuni dosa gitu. Insya. Begitu banyak fadilah orang yang menuntut ilmu. Maka rajin-rajinlah menuntut ilmu, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih punya waktu kosong. Terkadang kita lupa ketika kita sehat buat ngaji. Terkadang kita lupa ketika kita punya waktu kosong untuk beribadah. Benar kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada 2 nikmat yang mana nikmat tersebut orang itu banyak yang lupa, banyak yang orang tertipu. Nikmat apa itu? Sehat dan waktu kosong. Kadang kita dikasih waktu sehat, sama ngaji males, sama ibadah males, giliran sakit baru ingat, ya Allah,
besok saya kalau sehat mau ngaji dah. Giliran dikasih sehat lagi, lupa lagi. Gitu. Iya kan? Begitu juga sama. Ketika waktu kosong, lupa buat belajar, masih muda kosong, kita kan kasih waktu kosong ini. Enggak ngapa-ngapain. Harusnya dipakai buat belajar, untuk nuntut ilmu. Giliran udah tua, baru sadar. Kok waktu saya kemarin mau ngapain aja? Mau belajar males. Sekarang udah tua, mau ikut baca Quran belum bisa, mau ngaji malu. Ya, itulah nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat sehat dan nikmat senggangnya waktu. Kita lupa. Lupa. Kun aliman, kita kembali ke tadi. Au muta'alliman. Yang selanjutnya au mustami'an. Kalau kita tidak mampu untuk belajar, minimal kita dengerin. Hadir di majelis ilmu enggak, minimal kita ada orang lagi ceramah apa kita dengerin. Ya, kita mendengarkan ilmu. Kalau kita nggak mampu, kali kalau belajar terus-terusan nggak mampu, ya dengerinlah di majelis ilmu. Ya, au muhibban, atau jadi orang yang cinta terhadap ilmu. Ya, cinta terhadap ilmu atau cinta kepada ulama atau cinta kepada orang yang nuntut ilmu. Ini Nabi yang memerintahkan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, di sana dijelaskan, barang siapa yang memberikan makan, yang berinfak kepada orang yang menuntut ilmu. Ini kalau nggak salah kalam Said Hamad. Hamad ini salah satu guru daripada Imam Nu'man. Nu'man ini nama lain daripada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Apa dikatakan di situ? Barang siapa yang menginfakkan hartanya kepada thalibul ilm atau kepada ulama, maka insya Allah anaknya atau cucunya nanti akan menjadi ulama. Akan menjadi ulama. Itu mungkin karena cintanya terhadap ulama, cintanya terhadap ahli ilm, cintanya terhadap santri. Insya Allah Allah akan jadikan anak cucunya itu ahli ilmu. Jelas sampai di sini? Jelas. Wala takun khamisan fatuhlak, dan jangan jadi yang kelima. Kenapa? Karena kalau yang jadi kelima ini kalian akan hancur. Apa itu yang kelima? Ya bukan yang empat. Bukan yang empat tadi. Enggak jadi ulama, enggak belajar, enggak mau dengerin ilmu, enggak cinta sama yang nuntut ilmu. Udah kebangetan udah jauh daripada ilmu, fatuhlah, maka kamu akan celaka. Coba aja lihat orang yang nggak nuntut ilmu, dia nggak belajar, nggak ikut ngaji, nggak cinta sama ilmu, mana dia hidupnya? Lantang-lantung. Celaka nggak? Celaka. Celaka. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jam berapa saya kasih ngomong? Ikut kelamaan ini. Baru jam 9:30 ya. Bencong jam sini belum pulang saat ya? Belum. Sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah cerita bagaimana begitu luar biasanya orang yang menuntut ilmu. Ini kisah nyata. Dikisahkan dari Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau salah satu ulama di Damaskus. Mana itu Damaskus? Syria. Damaskus Syria, tempat Imam Nawawi ada Siki, beliau lahir di sana. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya kitabnya sering dipakai. Nah, beliau lahir di Damaskus di Syria. Nih, Syekh Hisham Al-Burhani itu menceritakan bahwasanya ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan kisah ini menggugah seorang yang penggali kubur menjadi ulama besar. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika
ada salah seorang ibu yang ibu tersebut punya anak dua. Kemudian anak yang pertama ini meninggal. Anaknya yang kedua ini meninggal. Kemudian setelah itu diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Di sana ada seorang penggali kubur. Ya, seorang penggali kubur. Kemudian dia gali kuburannya. Setelah itu sampailah jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Ingin dikebumikan tuh jenazah. Setelah ingin dikebumikan, dibukalah peti tersebut, lalu mayit tersebut diserahkan kepada penggali kubur. Ketika itu mayit dimasukkan ke liang lahat, seketika ini tukang penggali kubur ini pingsan. Pingsan. Kenapa pingsan? Karena melihat di liang kubur itu Allah membuka hijab, membuka mata si tukang liang lahat. Allah menampakkan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Pingsan. Di dalam pingsannya dia bermimpi bahwasanya yang dikebumikan ini dibawa sama dua malaikat menggunakan kuda. Setelah itu dia sadar. Kemudian sudah beberapa lama saat kemudian, 1 tahun setelah itu, anak ibu yang pertama ini meninggal lagi. Diantarkan juga ke tempat peristirahatan terakhir. Ini tukang gali kubur menggali lagi. Setelah diserahkan itu jenazah, kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Lagi-lagi Allah membuka hijab kepada si tukang kubur ini. Dia menyaksikan bahwasanya ada taman daripada taman surga yang diberikan kepada ahli mayit ini. Tapi bedanya, yang kedua kali ini si tukang kubur tidak pingsan dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam liang lahat. Kemudian setelah dikubur, ini tukang penggali kubur mengejar siapa? Ibu-ibu tadi. Dikejar tuh ibu-ibu. Ditanya, wahai ibu, iya, ibu yang kalau nggak salah 1 tahun yang lalu anaknya wafat. Iya betul. Ada apa? Saya ingin tahu apa amalan-amalan anak ibu. Lalu ibu itu mengatakan bahwasanya yang meninggal pertama itu adalah seorang santri, seorang talibul ilm yang menuntut ilmu. Dan yang kedua adalah kakaknya yang membiayai adiknya belajar menuntut ilmu. Tuh, luar biasa. Orang yang nuntut ilmu, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan orang yang membiayai nuntut ilmu juga sama, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Lalu apa yang terjadi? Ini kejadian nyata. Syekh Hisam Burhani dia sampai bersumpah ini kejadian nyata. Setelah itu tukang kuburnya pulang bergegas dan dia sudah tidak lagi menggali kubur. Padahal usianya saat itu sudah di atas 50 tahun dan dia berpuluh-puluh tahun gali kubur. Setelah itu dia bergegas nuntut ilmu. Dia belajar, masih belajar tentang jurmiyah dari awal, sehingga setelah beberapa tahun dia menjadi ulama besar di Damaskus. Kenapa? Karena dia termotivasi dari siapa? Dari ahli kubur tadi. Kita yang sudah menjadi thalibul ilm maka harus banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu hadir, untuk selalu duduk di majelis ilmu. Demikianlah
pembukaan yang singkat ini semoga bermanfaat untuk kita semua dan kedepannya menjadi penyemangat kita untuk selalu mengkaji ilmu Allah, dan insya Allah nanti lebih dalam lagi akan disampaikan oleh guru kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya mutlak dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah, yang mana kita niatkan semoga segala urusan Pak Sony Maulana Yusuf bin Suparno Allah selalu mudahkan, Allah selalu lindungi, dan Allah selalu limpahkan keberkahan kepadanya, keluarganya, dan seluruh yayasan, keluarga besar Yayasan Al-Husna. Ala ma nawaina wa ala ma rajawna wa ala ma talabna wa ala ma nawassalahu sholih wa anna Allah yu'ti kulla sa'il minna wa minkum sulah wa ma'mulah ala ma yuqdillaha wa rasulah wa yataqabbal jami' bijahin nabil karim wa bijahi ali zambal wal furid wal aqdar wa bijahi sahibil wilayah Habib Husain bin Abdillah Ali Idrus Luar Batang, Habib Abdullah bin Musa Epang Bogor. Syaulilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bismil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah an taqabbala ma da'awnak wa an tu'tiya ma sa'alnak anjis lana wa'adakal haqqal ladzi wa'atahu li ibadika sholihin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ceramah yang kedua. Saya persilakan kepada Ustadz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru di hadapan kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Fajrul Rahman Nur LC, Ustadz Abdul Aziz SPD, dan tentunya guru kita, orang tua kita, Ibu Hajah Kartini Husin. Mudah-mudahan para guru diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan ilmunya, keberkahan hidup dan kehidupannya. Insya Allah kita yang hadir di sini pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kalau nasihat sudah jelas sekali mengenai tentang apa itu fadilahnya, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Anal Fakir ingin menekankan bahwasanya tidak ada pahala yang gampang untuk diperoleh kecuali dengan cara tolabul ilm. Sholat 1000 rakaat di antara kita nggak ada yang sanggup. 23 rakaat taraweh aja udah pengen cari imam yang paling cepat. Nengokin orang sakit aja satu, kita udah bingung mau bawa apa, ongkosnya pakai apa.
Tapi dengan kita tadi dijelaskan belajar saatan, semenit, sedetik, mungkin ada yang bilang 1 jam, itu lebih utama daripada nengokin orang sakit 1000 orang. Jadi menuntut ilmu sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu yang masih muda, yang punya semangat, jangan malas-malas. Memang kalian ini gak bawa pulpen, megangnya hadroh doang. Kalau hadrohnya kagak ada, besok kagak ngaji. Jangan begitu. Ngaji niatin lillahi ta'ala, bukan lil hadroh. Semangat bukan semangat hadroh, tapi semangat betul-betul penuntut ilmu. Itu paling penting. Kalau udah niatnya benar, insya Allah langkah kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi tatkala niat orang sudah salah, maka semuanya akan sulit untuk melangkah. Karena kenapa? Pertolongan Allah itu ada pada niat seseorang. Kalau niatnya betul, apapun permasalahan kita, apapun tujuan kita, seberat apapun yang kita hadapi, pasti Allah tolong. Jadi tadi nasihat udah bagus, tinggal ditambah, perbaiki niat kita. Jadi di safinata fa'innal bahru amik. Perbaikilah kapal kita nih, perbaharui kapal kita. Karena kenapa? Laut itu dalam. Maksudnya apa? Perbaiki niat kita dulu, baru kita melangkah. Niat yang mantap, insya Allah semuanya akan sukses. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, karena banyak yang ngantuk, udah pada capek, tangan pada kapalan. Nanti malah gak khusyuk lagi ntar. Katanya udah lama, yang kedua lama lagi, yang ketiga belum tuh. Wah. Pokoknya tetap semangat. Majlis taklim ini insya Allah luar biasa. Rotibnya ada, maulidnya ada. Insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita Ustadz Fadlur Rahman dan Ustadz Ismail. Semoga apa yang disampaikannya bermanfaat untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Aziz. Kepadanya saya persilakan. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal muqarrab indaka yaumal qiyamah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh. Alamma nadhamal fikru min daril awsabil Muhammadiyati uquda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil amalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu al-amalu fa ta'udu dhabira wa ala babi izzati tuhaturi alu bakashaha minhu al-buyudatul ghamira. Natawajjahu ilaik bi asrabil masaili ladai sayyidil kaunain abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin an tusalliya wa tusallima ala tilka dhatil kamila mustawdai amanatik wa hafidhi sirrik wa hamil radiyat awadika syamila ala bil akbar ala mahbubi laka wal mukhassas bi syarafil abhar fi kulli mawtin min mawatinil qurbi wa madhar qasim bi imdadika fi ibadik wa sakiku ursi irsyadika li ahli bidadik sayyidil kaunain wa ashrafil thaqalain al abdil mahbubil khalis al makhsusi minka bi ajalil khasais
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل والمؤمل بما أمر، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره ببركته وشفيعة أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وزورا، واقسم لهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا. واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.